7,5. Halo, selamat datang kembali di channel saya, di channel Tazitomi. Kali ini kita akan belajar caranya meteran biasa ya. Ini bekerja. Dan di sini permasalahannya meteran ini sudah rusak ya, dikarenakan kalau teman-teman bisa lihat di sini. Ya, di sini nih ada plat yang ini per ya, berfungsi sebagai per. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini udah patah ini ternyata ya. Karena saya penasaran, kok sudah saya tarik tiba-tiba kok nggak bisa kembali lagi seperti semula ya. Dan karena ini rusak ya, cuma kita harus tahu dulu bagaimana cara ini bekerja. Kalau untuk jarak pendek dia tetap kembali, dia tetap kembali ya seperti awalnya. Cuman memang kalau untuk fullnya, karena ini panjang 7,5 meter, ini saya inikan dulu ya, saya gulung lagi. Karena ini 7,5 meter, dia tidak kembali lagi full. Nah, dikarenakan ternyata ya setelah saya lihat di sini patah. Ya, ini di sini ada teman-teman semoga bisa lihat ini ya. Nah, itu patah ya. Jadi ini seharusnya itu ada keluar ya, terus ada cantolan ya yang untuk nyantol tembus di sini. Nanti kita lihat ya kalau sudah kita praktekin bagaimana caranya ini bekerja. Cuma sebelumnya kita praktekin dulu bagaimana ini bekerja. Nah, di sini memang buatan Cina ya begini. Ininya nggak kuat sebenarnya kalau cuma segitu. Cuma ini kita coba aja secukupnya tenaga kita, dan semoga nggak patah ya, karena saya juga mau refund kembalikan kepada penjualnya, karena ternyata saya beli udah patah ya. Dan ini juga nih, ini resiko patah ini ya, kayak gini nih. Semoga teman-teman bisa lihat di sini nih bentuknya. Mungkin dari atas ya. Nah ini calon patah lagi nih. Nih sudah ada patah, kayak mau patah ya, kayak ada crack di sini. Ya, sudah ada crack di situ sehingga resiko patah. Ini saya nggak apa-apain, cuma bongkar aja. Nah, terus saya putar begini. Ini bukan putar ya, saya tarik ini. Dia spiralnya akan mengencang, jadi memperkuat titik tumpu tengahnya ini. Ini saya kembalikan lagi ke dalam ya, biar tidak mencelat. Terus kita terus tarik ya, sehingga dia semakin melungker di situ, semakin semakin mengecil ya lingkarannya, karena dia berfungsi sebagai per. Nah, ini kalau saya pelan-pelan lepas, dia akan kembali seperti semula. Ternyata cara bekerjanya begitu. Apabila patah, dan ini yang akan terjadi kalau pernya patah. Ini saya akan tarik full. Semoga teman-teman bisa lihat waktu nanti kejadiannya per ini fail ya. Waktu per ini fail. Jadi di sini saya bantu tahan juga pakai tangan. Begini. Nah, ini sudah fail nih sebenarnya nih, karena saya merasakan ada per yang keskip seperti loss gitu. Saya tarik lagi. Semoga tidak melukai tangan saya. Mungkin saya perlu pengaman ya, mungkin pakai ini aja deh. Nah, biar tidak merusak tangan saya, melukai tangan saya. Nah, dia semakin mengencang dan semakin mengencang. Ini saya tarik lagi pelan-pelan. Saya tarik lagi pelan-pelan. Ini udah di angka 2,7. Padahal, itu ya. Teman-teman bisa lihat ya, tadi agak keskip gitu. Agak, loncat dia. Ini baru berapa? 3,1 meter. Sedangkan panjang dari meterannya ini 7,5.
Nah, itu dia failnya begitu ya. Jadi ini lari, dia loncat ke atas keluar. Sebenarnya nggak akan loncat keluar ya, karena ini nggak ada covernya aja. Nah, ini di sini patahan inilah yang tidak mengikat kepada meteran ini, sehingga dia keskip tuh ya, keskip. Nah, keskip lagi itu, skip. Semoga teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini ya, ukalan per yang, nah itu dia. Per yang seharusnya menahan dan connect dengan meteran yang di luar itu sudah patah. Sehingga kalau ini saya lepas pelan-pelan, sehingga dia seharusnya balik ya. Ini saya lepas pelan-pelan. Nah, ini udah lemah nih, udah nggak mau lagi nih. Tuh, berhenti di 28. Ya, ini saya lepas udah nggak mau lagi tuh. Tuh. Udah lemah banget. Ya. Tuh. Ya, udah nggak mau tuh. Ini kalau saya paksa, saya putar begini. Nah, dia masih ada pernya ya, kekuatan per untuk menarik. Cuma kalau kita paksa lagi, tuh, dia udah balik nih, udah nggak mau lagi nih. Dan ini yang menyebabkan seringnya meteran kita paksa begini, nah dia nggak muter, sehingga merusak meterannya itu sendiri. Nah, lihat, teman-teman bisa lihat ya, dia jadi mengembang di dalam. Untuk per mekanismenya sudah tidak bekerja lagi. Nah, kalau kita paksa gulung, nah ini yang terjadi, nanti akan membuat luka di meterannya, sehingga meterannya sudah tidak lurus lagi seperti ini ya. Jadi melengkung. Jadi melengkung ya. Dan ini kalau kita tarik, lihat tuh, jadi ada skip jeda ya. Nih. Tuh. Ini kalau saya tahan masih bisa ketarik, cuman jadinya kayak menarik benang yang kendor. Tadinya begini, gitu ditarik ya. Set, untuk mekanisme pernya tidak bergerak. Jadi itu yang menyebabkan setiap per dalam meteran itu rusak karena kualitas pernya itu sendiri tidak bagus. Bisa jadi patah. Kalau ini diperbaiki bisa sebenarnya, tapi saya nggak mau perbaiki karena ya baru beli, baru sekali pakai udah langsung rusak. Ya ngapain saya perbaikin, saya refund saja. Oke, sekarang kita lihat bagaimana untuk per ini menyambung keluar ya. Ini saya percepat saja. Untuk meteran ini saya singkirkan dulu bagian mekanisme pernya. Nah, ini seharusnya seperti ini ya. Wah, kok ini apa namanya? Bongkar bang. Nah, jadi begini ya guys, teman-teman semua, mekanismenya. Bagaimana per ini seharusnya terkonek dengan meteran. Nah, di sini kita bisa perbaiki sebenarnya ya. Kita tarik, terus kita jepitkan di sini. Cuman agak susah karena kita juga perlu potong-potong dengan bentuk sedemikian rupa agar bisa keluar dan terkunci. Nah, untuk menguncinya sendiri di sini, teman-teman semoga bisa lihat ya. Nah itu dia. Sih, aduh susah. Saya pakai senter ini ya. Ya, jadi itu harusnya begitu ya. Jadi dua sisi dia menahannya. Kalau dari saya sih bisa ngeliat, tapi kalau dari kamera semoga bisa kelihatan. Aduh, gelap banget soalnya ya. Nah, itu dia ya. Nah, itu dia mekanismenya untuk menyambungkan keluar seperti itu. Ya, di sini. Nah, sehingga tidak mudah copot.
Dan ini per yang bagian atas yang keluar itu dia melingkari ini dan menyambung pada akhirnya ke titik yang patah ini ya. Nah, yang bentuknya ini ya, bentuknya berbeda arah sendiri karena memang seharusnya itu connect juga dengan, mungkin bisa jadi yang ini ya, yang patahan ini, karena ini keras jadi saya nggak bisa lihat secara total. Tapi seharusnya ini yang bentuknya aneh sendiri ini, yang ini itu terkoneksi dengan ini. Karena ini sudah patah, ya begitu jadinya ya. Jadinya dia pernya sudah rusak, terskip. Senternya kurang baterai kayaknya. Nah, ini dia ya. Kita bisa lihat ini ya, bekas patahan ya, potongan kayak terpotong gitu ya. Nih. Nah, itu ya. Teman-teman bisa lihat ya. Seperti terpotong ya. Karena ya memang terpotong karena kayak tadi. Kayak ini, kayak segitiga yang di atas ini ya. Nih. Ini calon putus lagi ini. Calon patah lagi pernya. Jadi ini saya refund nantinya ke tokonya lagi. Oke, terima kasih sudah menonton ya video saya kali ini, video singkat ini, bagaimana cara meteran itu bekerja. Pastikan kalian beli meteran yang bagus agar tidak kejadian seperti saya ini, karena ini saya tadi lihat harga ternyata murah ya. Dengan ini 7,5 meter ya, saya tadi mau beli yang 5 meter awalnya dengan harganya cuma selisih 5.000 dengan yang 7,5 meter yang ini. Saya tergiur. 7,5 meter, selisih 5.000 dengan 5 meter ya. Wah, saya ngapain beli yang 5 meter kalau gitu. Saya beli 7,5 dengan harapan nanti kalau saya tarik terlalu panjang, maksudnya katakanlah 5 meter ya, itu pernya nggak akan bermasalah. Taunya baru 3 meter udah skip dia tadi ya, di angka 3 meter mau ke 4 meter. Pernya sudah skip, sudah loncat dia. Ternyata patah pernya. Saya harapan 7,5 meter itu toleransi, saya nggak akan tarik sampai 7,5 meter, maksudnya begitu. Saya paling tariknya di 5 meter, 4 meter. Ternyata barangnya sudah rusak, dijual. Itu ya guys ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe silahkan komen, like. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Sampai jumpa.